Tipe Safety with TypeScript. Capaian pembelajaran di sini, setelah menamatkan bab ini, saya akan mampu menjelaskan urgensi migrasi dari dynamic typing ke static typing untuk mencegah bug di fase produksi, mendeklarasikan tipe data dasar, array, dan tuple dengan tepat, serta memanfaatkan fitur type inference untuk efisiensi penulisan kode, merancang struktur data yang kompleks menggunakan interface dan type aliases, serta memanipulasi tipe dengan union dan intersection, membangun komponen yang fleksibel namun tetap aman atau type safe, menggunakan konsep generik untuk menangani berbagai jenis input, mengkonfigurasi compiler TypeScript secara optimal termasuk penerapan stripe mode untuk standar keamanan tertinggi. 1. Why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan atau runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi compile time jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambah lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengaman safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena bisa mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar luas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembangan developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur intelligence dan autocomplete. Karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel bertipe string, editor akan menyarankan metode to uppercase atau spelled ya, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan legacy kode yang berdokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan Putaka Integra, Google, dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. Meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan pengguna TypeScript
Untuk skalabilitas komponen, ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah atau nice to have, tapi sudah menjadi persyarat dasar must have. Menolak belajar TypeScript sama dengan bekerja bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input diterima, dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Front-end developer bisa meminta definisi type interface dari back-end sebelum API selesai dibuat. Memungkinkan kerja paralel yang efisien, TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibel bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem yang seperti Java atau C. Agar. Kedua, basic type dan inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string number, A dan boolean. Namun, bedanya adalah di TypeScript sekalipun kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation eksplisit. Contohnya nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang tiba-tiba berubah menjadi yang kompleks. Primitif ini adalah blok kebangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisi array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa mendefinisikan sebagai number, atau format data GPS sebagai string, number boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference, penyimpulan tipe. Jadi kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode atau readability. Namun, ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut. Bagi pemula, tipe ANI atau ANI adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu. Membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa, menggunakan ANI ibarat menggunakan cheat code good mode di dalam game. Kamu bisa melakukannya apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe ANI bisa diakses properti apapun dipanggil sebagai fungsi atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan ini harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel ini masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi ini juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari ini, TypeScript menyediakan tipe uncount seperti any unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak memperbolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input to per case
kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Yungnong adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console log, sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw name error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam aliran kode counterflow analysis, bahwa semua kemungkinan dalam logika sweet case sudah ditangani dengan benar. Yang ketiga ada interface tipe alias atau cetak biru objek. Dalam mengembangkan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk, shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek, misalnya interface user. Berarti sistem objek yang mampu mengaku sebagai user wajib memiliki property ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum jika syarat tidak dipenuhi. Kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia seperti avatar URL. Pada profil pengguna baru, interface juga mendukung seperti read only dan memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ia membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak sengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam program berorientasi objek UOP karena mendukung fitur merging, penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah type alias menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas, dasar untuk mendefinisikan bentuk objek type dan interface sangat mirip dengan dan sering kali bisa disaling menggantikan, namun type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif, tipe fungsi, atau union types. Di komunitas modern, ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus kamu pakai. Aturan praktis umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas, extended, oleh orang lain seperti dalam library, dan gunakan type untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe penggunaan union type dan intersection types. Union type mungkin sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe, mirip logika atau contohnya tipe status, loading, sukses, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu orang dari tiga string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union Union Tag sangat sering digunakan bersamaan dengan tag word untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunannya, mirip logika dan misalnya jika kamu punya tipe identity berisi nama nick dan tipe contact berisi email, telepon, kamu bisa membuat tipe employee. Identity contact. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan contact. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan perwarisan kelas inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain,
Interface juga bisa melakukan extend. Jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface doc, kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di doc. Cukup interface doc extend animal dan doc otomatis mewarisi semua aturan animal, ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus atau multiple inherent, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketergantungan kembali. Namun, dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit dibayangkan. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima semua input dan mengembalikannya ke dalam sebuah array tanpa generate keys. Kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya. Atau menyelar dan menggunakan array yang berbahaya. Generasi hadir. Genesis hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Genesis memungkinkan kita untuk membuat komponen fungsi kelas atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data, jika variabel fungsi menerima nilai seperti X sama dengan 5, generik menerima tipe seperti T sama dengan number. Sintak umumnya menggunakan kurung siku sudut T ketika kita menulis fungsi function wrap value T. T di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya. Saat fungsi tersebut dipanggil, jika kita memanggil warp string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis generik, namun tapi memberikan type checking yang ketat, misalnya memastikan output benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useStateNumber, kamu sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpulkan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur intelligence. Generik juga sangat vital dan perbuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user, API user, dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch, tipe script akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel, tapi tidak terlalu bebas, dan disinilah generik constraints atau batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length. Jika kita bisa menulis T extend length number, ini memberitahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja, string array atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Constraint ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generik adalah kemampuan untuk memberikan default type. Sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default, parameter tipe generik juga bisa. Kita bisa menulis T string yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, tipe menguasai generate adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintak kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa menjalani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable.
Generasi memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy paste kode yang redundant. Yang kelima, ada compiler configuration sang mondar proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation. Source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe dan mengubah file TS menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TS menemukan pelanggan tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan. File output proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendekte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu peraturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target ke ES5. Apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru? Set ke ESN Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti end, await, atau optional chaining di kode sumber. Sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkan agar jalan di browser lama, opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan kewajiban diaktif adalah strict true. Mengaktifkan metode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat family of static flag, termasuk no implementation any, strict null checks, dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup tanpanya. Null dan unfinite dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya variable number bisa diisi null. Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Dengan strict null checks, kamu dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strict true. Selain peraturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dengan struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Peraturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript source dari hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan sort maps, sebuah fitur vital untuk debugging karena browser menjalankan kode JavaScript sudah dikompilasi yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map memetakan kembali baris kode asli di file TS. Ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint dengan debugging langsung pada kode TypeScript di from DevTools. TypeScript ini juga mendukung incremental compilation untuk produk skala besar. Bayangkan jika proyek memiliki file 5.000 file, mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan metode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file info. Akhirnya, integrasi TSC dengan amat bundler modern seperti Fight, Whipback, atau Xboot seringkali membingungkan pemula dalam setup modern seperti Fight. Proses transpilasi penghapusan type seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti Xboot atau SVC yang ditulis dengan Go Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk mengecekkan type checking.
saja tanpa menghasilkan file output. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan memahami peran TS config JSON yang bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Yang keenam adalah ada integrasi keislaman, kejelasan akad, dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan dalam fikih. Muamalah transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar, sebuah variabel yang berupa angka hari ini dan bisa berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh atau crash saat dijalankan. Tipe script header untuk memberikan bayan atau penjelasan dengan menetapkan kode data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID hilang, TypeScript akan menegurnya. Ia mengajarkan karakter integritas sidik. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan, dijanjikan dengan apa yang diimplementasikan atau dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum dijalankan selaras dengan konsep sadud Daria, menutup jalan menuju kerusakan dan muhasabah. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi. Ini mirip dengan sebuah mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat tawasi yang menjaga kita sebagai tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan aplikasi di kemudian hari. Terakhir, konsep generasi memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan, mengingatkan kita pada wasatiyah, pertengahan keseimbangan. Dalam Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika. Namun, jika bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan, generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel namun tetap aman. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi selama kita berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan. Yang ketujuh adalah kesimpulan, evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekedar menulis kode agar jalan-jalan dan mudah menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit delete, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik. Bukan saat penggunaan marah-marah di production. Dokumentasi yang hidup dengan interface dan tipe alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user ini isinya apa saja, karena editor IntelliSense dan akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Yang ketiga, ada fleksibilitas struktur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generik memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua yang fleksibel, namun tetap taat aturan, seperti kota pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tetapi tetap tahu cara melabelinya. Disiplin konfigurasi mengaktifkan strict true di tes config JSON bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan any mode curang dan mulai berani menghadapi unknown dan null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. Yang kelima ada pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita bisa dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, struktur, dan mudah dipelihara jangka panjang.
Kini, dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7 di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application SPA dan komponen based arsitektur. Demikian pembacaan bab 7 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.